Baik pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, topik kita yang berikutnya terkait dengan Pemkab Sika ya, gelar rapat Forkopimda bahas 3 isu utama. Nah, 3 isu utama apa ini ya, kita akan mengetahui pendengar sesaat lagi bersama penjabat Sekretaris Daerah Sika, Ibu Margareta Mofaldes da Maga Bapa STMN. Selamat pagi, Ibu Margareta. Halo, selamat pagi. Iya, selamat pagi, Ibu Margareta. Dengar suara kami? Suaranya jelas, suara saya bisa kedengaran? Suara Ibu kecil, agak besar. Kecil ya. Halo, Ibu. Halo, Iya, Kak. iya, iya. Bisa kedengaran? Bisa, ya. Oke, suaranya sudah jelas, Ibu. Oke, ini terkait dengan Pemkab Sika gelar rapat Forkopimda bahas 3 isu utama. Kemarin ya, Ibu Margareta ya? Betul, betul. Oke, kira-kira 3 isu utama apa nih yang dibahas oleh Pemkab Sika? Ya, sebelumnya saya ucapkan selamat pagi juga untuk seluruh pemirsa RRI di mana saja berada. Terima kasih untuk pagi ini saya bisa berbagi informasi kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Sika di awal tahun ini. Jadi kemarin kami melakukan rapat Forkompimda dan juga lintas perangkat daerah terkait. Ada 3 isu yang di awal tahun ini perlu kita lakukan, baik mitigasi maupun pelaksanaan kegiatan yang perlu ada koordinasi lintas sektor. Yang pertama ini adalah terkait pengangkutan bahan-bahan berbahaya, dalam hal ini BBM, untuk pemenuhan kebutuhan listrik di daerah kepulauan. Kemudian yang kedua, karena kasus rabies dan juga ASF pada babi, ini sudah mulai ditemukan di awal Januari, sehingga perlu dilakukan langkah-langkah mitigasi dan juga nanti penanganan terhadap kasus-kasus ini seterusnya, gitu, supaya tidak juga menjadi satu KLB nantinya. Oke, Bagian baik. tiga topik itu. Itu yang menjadi perhatian daerah Pemkab Sika ya, 3 isu. Oke, ada Betul, di awal ya, tahun. BBM, rabies dan juga penyakit ASF begitu. Kenapa ini menjadi 3 pembicaraan yang sangat penting untuk Pemkab Sika? Ya, yang pertama karena Kabupaten Sika ini kabupaten kepulauan juga. Jadi kita ada 18 pulau, kemudian ada 9 yang berpenghuni, ada 1 bahkan kecamatan yang ada di kepulauan. Iya. Tentunya masyarakat di dalam melaksanakan aktivitas ini sangat bergantung juga kepada ketersediaan BBM, terutama juga dari sisi penerangan, untuk penerangan oleh PLN. Kami punya 1 kecamatan Palue, itu ada pembangkit listrik tenaga diesel, dan juga di beberapa pulau itu ada PLTS hybrid gitu. Nah ini ada regulasi dari pemerintah pusat melalui Permen Hub, Peraturan Menteri Perhubungan nomor 16 tahun 2021, itu mengatur tata cara pengangkutan, termasuk jenis kapalnya dan berbagai aturan teknis lainnya begitu. Yang pasti dari sisi kondisi daerah itu masih sulit untuk kita laksanakan regulasi itu. Ya, karena contoh seperti kapal itu disyaratkan memang kapal khusus untuk pengisian BBM ini, kapal tanker dan sejenisnya. Sementara dari volume pengangkutan ke pulau yang ya paling banyak mungkin 5 kiloliter, 5 ton. Ini pasti akan sangat kesulitan ini dengan berbiaya kalau misalnya harus mengikuti regulasi. Sehingga ini memang perlu dibicarakan untuk semua pihak terkait, kemudian bisa memberikan masukan dan mengambil langkah-langkah strategi supaya kebutuhan masyarakat, terutama ada penerangan ini tidak bisa terlayani. Iya, terkait. Kemudian kalau untuk Oke, Ibu lanjut. Kalau untuk rabies dan ASF memang karena sudah ada kasus di awal tahun. Iya. Ya, sehingga memang contoh seperti rabies, kalau kita bandingkan data year to year,
di bulan Januari tahun 2024 ke Januari 2025, kasus yang di Januari 2025 ini lebih tinggi daripada tahun kemarin. Itu, dan ASF juga sama, bahkan sudah sejak akhir tahun 2024 sampai 2025 itu sudah di angka 100 lebih babi yang mati, dan beberapa sampel diperiksa di lab case 1 itu positif. Ya. Baik, Ibu Margaret, kalau terkait dengan tadi disampaikan bahwa rabies ya dari tahun 2024, 2005, 2025 ini kasusnya lebih tinggi ya? Betul. Kalau kita bandingkan Januari ke Januari. Januari ke Januari. Ini mengapa Ibu? Kenapa? Apa yang terjadi? Ya, ini sebenarnya kasus rabies itu di Sika juga cukup tinggi dari tahun ke tahun karena sudah ada korban meninggal dunia. 2023 6 orang, 2024 6 orang. Pemerintah sudah lakukan berbagai upaya, mengeluarkan instruksi eliminasi total, bahkan pernah dilakukan eliminasi selektif. Cuma memang agak kendor karena memang ini juga biasanya kalau kasus rabies itu tertinggi pada saat bulan Juni sampai Juli begitu, pada saat waktu itu siklusnya anjing ini ada musim kawin kan, sehingga dia reaksinya itu lebih tinggi. Iya. Yang mengherankan memang di awal tahun ini berarti memang yang pertama soal cakupan vaksin terhadap hewan yang harusnya 70% dari total jumlah hewan itu. Kami kan 45.000, tapi kami baru melakukan sekitar 60%. Jadi memang belum semua yang mungkin juga sudah ada bibit atau virus itu mendapatkan vaksinasi. Sehingga masih juga berlanjut di 2025 ini. Oke, kalau pengendalian ASF sendiri, kira-kira langkah mitigasinya seperti apa, Ibu Margaret? Ini kita akan mencegah atau melakukan pengawasan yang cukup ketat untuk di beberapa checkpoint, perbatasan antar kabupaten. Ya, ada petugas yang akan melakukan pemeriksaan, kemudian pada masyarakat dihimbau untuk terus melakukan langkah-langkah pencegahan, biosecurity tentunya. Kemudian juga karena memang ASF itu tidak ada obat sampai dengan sekarang. Iya, paling hanya dari sisi pencegahan, masyarakat melakukan beberapa langkah kebersihan, dan juga tadi mencegah perpindahan binatang yang tidak dalam pengawasan pemerintah, dalam hal ini Dinas Pertanian. Sehingga itu nanti langkah-langkah kita sudah menyiapkan instruksi Bupati, akan ada penjagaan di beberapa titik checkpoint. Masyarakat juga diharuskan untuk melakukan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum melakukan pemotongan, kemudian pengawasan di tempat-tempat jagal, tempat potong daging babi oleh Dinas Pertanian. Ini yang akan kami masifkan secara terus-menerus, termasuk sosialisasi kepada masyarakat. Iya, kemarin ikut rapat juga terkait dengan juga dari Kejaksaan, Polres, dan juga dari dinas lainnya, begitu Ibu ya? Betul. Oke, ini nanti tugas dari masing-masing ini apa yang akan mereka lakukan? Ya, memang ini penanganannya karena kasusnya pasti akan cepat sekali meluas. Iya. Kalau tidak betul-betul kita cegah dari awal, sementara unsur-unsur Forkompimda ini juga tentunya sesuai dengan kewenangan. Selama ini kami selalu ada di dalam satu tim, hingga melalui sektor-sektor yang paling bawah, Polsek, kemudian ada Pamil, dan dengan segala perangkatnya yang ada, ini yang kita harapkan nanti akan bersama-sama bergandengan tangan dengan pemerintah kecamatan, pemerintah desa, itu melakukan berbagai kegiatan yang sudah kita rencanakan, itu sosialisasi, kemudian nanti penjagaan di beberapa titik, pengawasan keluar masuk hewan. Ya, kalau terkait dengan
kasus penyakit ASF ini pada babi sampai hari ini mungkin sudah dapat informasi kira-kira berapa kasus Ibu? Kalau sampai di 2025 ini ada sekitar 5 atau 6 ekor ya. Namun kalau kita hitung secara keseluruhan dari bulan Oktober 2024 sampai dengan Januari 2025 itu sudah sekitar 135. 135 ya. Iya. Dan beberapa sampel yang diperiksa di lab case 1 Pemkab Sika itu positif, sehingga ada 5 kecamatan. 5 kecamatan yang sampel diperiksa positif, bahkan masih ada kematian di 1-2 hari lalu. Sehingga ini kita melakukan zonasi pemetaan ini untuk nanti lebih strategis lagi di dalam proses melakukan langkah-langkah untuk baik itu pencegahan maupun pengendalian untuk penyebarannya. Oke, apapun hambatannya yang pasti intinya saling berkoordinasi begitu Ibu Margaret ya. Oke, kira-kira apa harapan dari pertemuan ini Ibu Margaret? Ya, harapannya karena ini tidak bisa pemerintah berjalan sendiri, sehingga memang kami mengucapkan terima kasih sekali. Kemarin banyak juga masukan dari Forkompimda, lintas sektor terkait gitu. Intinya komitmen yang sama bahwa pelayanan kepada masyarakat ini menjadi hal yang prioritas. Kemudian pemerintah dengan segala kewenangannya itu akan mengatur berbagai kebijakan-kebijakan yang bisa melayani kepentingan masyarakat, juga mencegah penyebaran beberapa penyakit hewan ini yang kemudian itu akan berpengaruh atau berdampak sangat besar bagi pendapatan masyarakat dan juga kehidupan masyarakat lainnya. Sehingga kita memang langkah ini diambil secara cepat oleh pemerintah Kabupaten Sika, bisa mendapatkan masukan dan juga melaksanakan hasil rekomendasi. Nah, semua pihak sudah terlibat di situ, sehingga jika ada hal-hal yang bersinggungan di lapangan yang mungkin sedikit keluar dari regulasi, itu kebijakan seperti apa sudah kita ketahui bersama. Dan kami harapkan setelah ini kondisi rabies, kemudian ASF ini dengan berbagai dukungan juga dari masyarakat ini bisa kita tekan dan tidak menyebar seperti itu. Dan juga penyaluran BBM untuk pelayanan PLN kepada masyarakat di kepulauan ini tetap berjalan hingga aktivitas masyarakat juga bisa berjalan seperti ini. Iya, baik. Terima kasih Ibu Margaret atas waktunya pagi hari ini bersama Pro 1 RRND. Salam sukses, salam sehat. Amin. Baik, pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, demikian wawancara kami bersama Ibu Margareta Movaldes da Maga Bapak ST MN, penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Sika terkait dengan Pemkab Sika gelar rapat Forkopimda bahas 3 isu utama.